Aji Batara Agung, Dewa Sakti dan para bangsawan, berpakaian adat Kutai. Dada terbuka berhias kalung manik-manik batu, ikat kepala bersepuk emas, dan gelang perunggu, melingkari lengan kokoh mereka. Para prajurit perkasa membawa tombak berujung tajam, dan perisai kayu ulin berukir naga, serta burung enggang khas. Dayak hijau zamrud hutan Kalimantan, coklat pekat air sungai, emas kemilau perhiasan, dan biru langit senja yang memantul di permukaan Mahakam. Sungai Mahakam yang perkasa membentang luas, istana kayu ulin yang anggun berdiri tegak di tenggarong. Dermaga dipenuhi riuh kapal dagang, dan pepohonan tropis rimbun memayungi daratan. Suasananya hangat, lembab, dan agung. Pantulan matahari sore di atas air sungai membawa aura sakral sebuah peradaban besar yang sedang lahir. Sang raja memandang keagungan Mahakam dari singgasananya yang megah. Para prajurit berbaris gagah di sepanjang dermaga. Rakyatnya sibuk berdagang di pasar apung yang ramai, dan panji-panji kebesaran kerajaan berkibar anggun di embus angin sore Kalimantan yang lembut. Di tepian sungai besar Mahakam yang melegenda, jauh sebelum nama Nusantara menggema, peradaban mulai bersemi. Perkampungan-perkampungan kecil yang makmur tumbuh di sepanjang alirannya, dipenuhi suara riuh perahu yang hilir mudik dan gema tower menawar para pedagang dari berbagai negeri. Udara dipenuhi aroma rempah-rempah, hasil hutan, dan ikan segar. Disinilah, di denyut nadi kehidupan sungai, cikal bakal sebuah kerajaan besar bernama Kutai Kartanegara mulai terbentuk. Lahir dari kesuburan tanah dan semangat para penghuninya yang tak pernah padam. Dari hulu sungai yang liar hingga ke hilir yang bertemu lautan luas, kekuasaan mulai terkonsolidasi. Para pemimpin lokal yang karismatik, yang memimpin komunitas-komunitas kecil di sepanjang Mahakam, mulai menyadari kekuatan persatuan. Dengan semangat yang diwarisi dari nenek moyang mereka di kerajaan Kutai Martadipura yang lebih tua, mereka menyatukan kekuatan. Suku-suku yang tadinya berdiri sendiri, kini bergabung di bawah satu panji, membentuk sebuah kerajaan baru yang tangguh, siap mengukir takdirnya sendiri di tanah Kalimantan. Lalu datanglah seorang tokoh besar yang menjadi tonggak sejarah, Aji Batara Agung Dewa Sakti. Dialah raja pertama yang membawa tatanan baru bagi kerajaan yang sedang tumbuh ini. Dengan kebijaksanaan dan visi yang jauh ke depan, ia memadukan tradisi lokal yang kaya dengan pengaruh Hindu dari seberang lautan, serta adat Melayu yang dibawa para pedagang. Tatanan pemerintahan dibentuk, hukum ditegakkan, dan fondasi sebuah monarki yang kuat diletakkan. Di bawah kepemimpinannya, Kutai Kartanegara tidak lagi sekadar gabungan perkampungan, melainkan sebuah entitas politik yang disegani sebagai simbol kekuasaan dan pusat peradaban. Sebuah istana megah didirikan di Tenggarong, bangunan utama yang seluruhnya terbuat dari kayu ulin, kayu terkuat dari hutan Kalimantan, berdiri kokoh dan anggun di tepi sungai. Istana itu dikelilingi oleh taman-taman yang indah, bail-bail tempat para bangsawan bersidang, dan tiang-tiang penyangga berukir rumit. Motif naga yang melambangkan kekuatan air dan burung enggang sebagai simbol dunia atas menghiasi setiap sudutnya, mencerminkan harmoni antara alam, spiritualitas, dan kekuasaan. Dari jendela istananya, sang raja dapat memandang langsung keagungan Sungai Mahakam yang menjadi sumber kehidupan rakyatnya. Kejayaan Kutai Kartanegara tidak terlepas dari kekayaan alamnya yang melimpah. Butiran-butiran emas yang berkilauan didulang dari anak-anak sungai, rotan berkualitas tinggi, dijalin menjadi barang dagangan berharga, dan hasil bumi lainnya seperti damar, sarang burung walet, serta kayu-kayu eksotis menjadi komoditas utama. Sungai Mahakam menjadi nadi kehidupan yang tak pernah tidur. Siang dan malam, perahu-perahu dagang dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, bahkan hingga Tiongkok dan India meramaikan alirannya. Sungai ini bukan hanya jalur transportasi, melainkan arteri perdagangan yang membawa kemakmuran dan menjadikan Kutai Kartanegara sebagai salah satu pusat ekonomi terpenting. Di kawasan itu, di antara deretan para penguasanya, muncullah Haji Muhammad Idris, seorang sultan yang namanya terukir dengan tinta emas dalam sejarah kerajaan. Ia adalah seorang raja yang bijaksana, visioner, dan ahli strategi. Di bawah pemerintahannya, Kutai Kartanegara mencapai puncak kejayaannya. Ia tidak hanya memperkuat kekuasaan di dalam negeri,
tetapi juga menjalin hubungan diplomatik yang luas. Aliansi strategis dibangun dengan kesultanan besar lainnya seperti Kesultanan Banjar di selatan dan bahkan hingga Kesultanan Malaka di seberang lautan. Jaringan ini memperkokoh posisi Kutai Kartanegara di panggung politik dan perdagangan Nusantara. Seiring berjalannya waktu, ajaran Islam masuk dan diterima dengan tangan terbuka, membawa warna baru bagi kebudayaan Kutai. Namun, kedatangan iman baru ini tidak menghapus tradisi lama. Sebaliknya, terjadi sebuah perpaduan yang harmonis dan indah. Sebuah masjid megah dengan arsitektur yang khas, berdiri berdampingan dengan rumah-rumah panjang tradisional dan beli-beli adat, tempat ritual leluhur masih dijalankan. Azan yang menggema dari menara masjid berpadu dengan alunan musik sape khas Dayak menjadi simbol agung dari harmoni antara iman yang baru datang dan budaya leluhur yang telah mengakar kuat. Namun, zaman selalu membawa perubahan. Gelombang kolonialisme dari Eropa mulai menyapu kepulauan Nusantara, membawa ambisi untuk menguasai jalur rempah dan kekayaan alam. Kutai Kartanegara pun tak luput dari ancaman ini. Pertarungan sengit terjadi di darat dan di perairan Mahakam. Tombak dan mandau beradu dengan senapan dan meriam. Meskipun menghadapi kekuatan yang lebih modern, semangat perlawanan rakyat Kutai tidak pernah padam. Di bawah panji kehormatan raja mereka berjuang untuk mempertahankan kedaulatan dan martabat tanah airnya. Ketika arus zaman tak lagi bisa dibendung dan peta politik dunia berubah, bentuk kerajaan pun ikut bertransformasi. Dari sebuah kerajaan berdaulat penuh, Kutai Kartanegara perlahan beralih status menjadi kesultanan simbolik di bawah pemerintahan kolonial, dan kemudian menjadi bagian dari Republik Indonesia. Namun, meski kekuasaan politiknya telah sirna, semangatnya menolak untuk punah. Kesultanan tetap bertahan sebagai penjaga adat, budaya, dan tradisi. Ia menjadi lambang hidup dari sebuah kejayaan masa lalu yang terus dihormati dan dijaga oleh keturunannya. Hingga hari ini, warisan Kutai Kartanegara tetap abadi di tanah Kalimantan Timur. Namanya terukir dalam nama kabupaten, jejak istananya masih bisa disaksikan, dan tradisi-tradisinya terus hidup dalam upacara adat dan festival budaya. Kisahnya menjadi pengingat tentang sebuah peradaban sungai yang agung yang lahir dari kekuatan Mahakam, tumbuh besar melalui perdagangan, dan mencapai puncak kejayaan melalui kebijaksanaan para pemimpinnya. Kutai Kartanegara adalah saksi bisu dari sejarah panjang yang telah ikut membesarkan dan membentuk Nusantara.